Polisi tangkap perusak dan pembakar gedung Gerahadi. LBH ajukan penangguhan penahanan aktivis Kediri Saiful Amin. Timnas Luma Taiwan 6 gol tanpa balas. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jalan Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali Kompas Jatim dengan berita dari Mojokerto. Warga digegerkan dengan penemuan jenazah di kawasan hutan di Mojokerto, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Jenazah diduga korban mutilasi pertama kali ditemukan seorang pencari rumput di hutan Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Temuan ini dilaporkan ke polisi yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan bagian tubuh tak jauh dari lokasi penemuan pertama. Kasus ini masih diselidiki untuk mengungkap apakah korban mutilasi atau dugaan lainnya. Untuk sampai dengan saat ini saya tidak bisa memastikan identitas daripada korban seperti apa. Apakah laki atau perempuan kita tidak bisa memastikan, umur berapa kita tidak bisa memastikan, dan juga dugaan-dugaan terkait proses, baik itu proses kematian, proses kenapa ada ditemukan potongan tubuh ini kita tidak dapat. Polda Jawa Timur menangkap dan menetapkan 9 tersangka pelemparan dan pembakaran gedung negara Gerahadi sebagai tersangka. Polisi juga menetapkan 74 tersangka lain yang terlibat dalam pembakaran, perusakan, dan penjarahan barang. Polisi menetapkan 9 tersangka, yang di mana 8 tersangka diantara berusia 16 hingga 17 tahun. Penyelidikan mengungkap perakitan bom Molotov sudah dirancang sehari sebelum aksi di sebuah lapangan di Candi, Sidoarjo. Ke-9 tersangka berkumpul bersepakat membuat 6 bom Molotov dan membawanya ke Surabaya untuk digunakan dalam aksi demonstrasi. Selain itu, sebagian di antara mereka juga melakukan penjarahan dan perusakan fasilitas umum. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian para pelaku, 3 botol bekas bom Molotov, 1 unit motor, dan 3 ponsel. Selain 9 tersangka, polisi juga menetapkan 74 tersangka lain dalam aksi pembakaran, perusakan, dan penjarahan. Sejauh ini Polda Jawa Timur telah mengamankan 9 pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan rincian 1 tersangka dewasa dan 8 ini pelaku anak berhadapan dengan hukum. Seluruh tersangka ke-9-nya merupakan pelaku pelemparan bom Molotov ke arah gedung negara Gerahadi, Surabaya. Cuman ikut menangkap maling waktu itu malahan. Sempat. Setelah itu setelah saya tangkap itu saya dipinggirkan, itu tiba-tiba di tengah tuh udah chaos, udah rusuh. Akhirnya saya ikut polisi menenangkan para demo. Setelah itu saya kan lihat motor saya udah diambil sama polisi, masih kayak dimasukkan, diamankan. Nah itu saya samperin, pas saya samperin saya ketangkap juga, pas ditangkap terus di drone ada barang bukti kalau saya itu di Gerahadi ikut juga. Sorotan lainnya, Lembaga Bantuan Hukum Al-Faruq Kadiri menyayangkan penangkapan polisi terhadap aktivis mahasiswa. Mereka akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap aktivis mahasiswa. Persebatannya kan bahasa hasutnya itu kan. Lembaga Bantuan Hukum Al-Faruq Kadiri prihatin atas penangkapan aktivis mahasiswa di Kediri. Saiful Amin ditetapkan tersangka dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.
Menurut pihak LBH, pasal yang ditetapkan kepada Saiful Amin tidak tepat, mengingat aktivis asal Pontianak itu hanya mengajak aksi solidaritas. Pihak LBH juga meyakini massa yang melakukan aksi anarkistis bukanlah kelompok yang dipimpin oleh Saiful Amin. Rencananya LBH Al-Faruq akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap Saiful Amin. Kini mereka menyiapkan sejumlah tokoh nasional maupun lokal untuk berkenan memberikan surat pernyataan pembebasan aktivis mahasiswa tersebut. Untuk persoalan langkah-langkah hukum yang kami lakukan, tim advokasi akan mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Kenapa ini diajukan permohonan penangguhan penahanan agak mundur? Karena saya mempersiapkan personil untuk bersedia menjamin penangguhannya Saiful Amin. Sebelumnya, seorang aktivis mahasiswa ditangkap Polres Kediri Kota. Mahasiswa itu ditangkap setelah diduga menjadi provokator pada demo yang berujung aksi anarkistis. Inilah momen saat Saiful Amin tengah berdebat dengan Kapolres Kediri Kota pada demo 30 Agustus lalu. Saiful Amin kini ditahan di rutan Mapolres Kediri Kota setelah diduga menjadi provokator pada demo yang berujung aksi anarkistis. Polisi menangkap Saiful Amin pada 2 September lalu. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara, polisi akhirnya menahan Saiful Amin pada 3 September. Menurut polisi, penangkapan dan penahanan aktivis itu berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, alat bukti surat, serta alat bukti petunjuk. Polisi menerapkan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Penyidik telah mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah sehingga kita telah melaksanakan gelar perkara berdasarkan penetapan dari adanya alat bukti keterangan saksi, kemudian alat bukti surat, kemudian alat bukti petunjuk yang kita telah lengkapi, kemudian kita melakukan penetapan tersangka sehingga dilakukan penangkapan terhadap saudara inisial SA. Aktivitas perekonomian di Jawa Timur mulai dari sektor retail, pariwisata hingga transportasi mengalami penurunan dampak kerusuhan dan pembakaran fasilitas umum saat terjadi aksi demo anarkistis. Hal ini membuat berbagai sektor ini mengalami penurunan penghasilan secara signifikan. Kerusuhan di sejumlah kota, industri, dan pariwisata seperti Surabaya dan Malang membuat dunia usaha terguncang. Ketua Umum Kadin Jawa Timur bilang sektor retail terpapar paling parah dengan penurunan omset hingga 80% bahkan 100%. Sektor pariwisata dan perhotelan juga terdampak langsung. Okupansi hotel turun 10 hingga 20% ditambah travel warning dari sejumlah negara yang memperburuk persepsi pasar wisata. Pemulihan ekonomi ke depan bergantung pada kemampuan menjaga stabilitas dan mengembalikan kepercayaan investor. Aspirasi publik harus tersalurkan tanpa mengorbankan keselamatan dan keberlangsungan ekonomi. Jadi yang kena imbasnya itu di retail, transportasi, sama di hotel pariwisata. Ini yang langsung untuk berdampak. Kalau untuk logistik mungkin hanya ada tambahan biaya dan tertundanya waktu, baik itu yang antar provinsi maupun yang untuk ekspor impor. Kalau dampak secara signifikan itu apa ya? Dampak yang paling signifikan adalah kepercayaan dunia internasional terkait dengan investasi yang lagi dibangun juga oleh pemerintah. Saudara, warga khususnya ibu rumah tangga di Malang lebih memilih beras SPHP saat menyerbu pasar murah. Di tempat ini beras SPHP dijual lebih murah dibandingkan di pasaran. Antrean warga sudah terlihat meski pasar murah belum dibuka. Pasar murah kali ini digelar di halaman kantor Kelurahan Tunggul Wulung, Kota Malang. Pasar murah ini menjual beberapa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, tepung hingga gula. Dalam pasar murah ini, beras SPHP lebih diminati pembeli, khususnya menjadi buruan ibu rumah tangga.
Tingginya permintaan beras SPHP, maka setiap pembeli dibatasi maksimal 2 sak beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp57.500 per sak. Musrifah, salah satu pembeli, mengaku harga beras SPHP yang dijual memiliki selisih harga lebih murah. Menurut Musrifah, di tengah kondisi kenaikan harga beras, membeli beras SPHP di pasar murah menjadi pilihan untuk menyiasati kenaikan harga. Melonjak, Mas. Kalau anaknya banyak. Biasanya berapa sih harga beras itu sekarang melonjaknya jadi berapa? Biasanya itu 60, sekarang dari 72, 75. Bu, mensiasatinya gimana ketika beras mahal? Ya, cari-cari info kayak gini nih. Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bilang bahwa pasar murah ini sebagai langkah untuk menstabilisasi harga dan pasokan kebutuhan pangan. Wahyu Hidayat juga melihat permintaan beras SPHP saat ini cukup tinggi setelah distribusi sempat tersendat. Tapi lebih banyak yang dibeli beras. Beras diborong karena nutrisinya jauh dan terutama SPHP karena kemarin sempat terhenti distribusinya dan sekarang sudah dibuka. Hari ini ada 11 ton, kemudian yang premium 1 ton. Pemerintah Kota Malang akan terus menggelar pasar murah bergantian di 5 kecamatan hingga akhir September 2025. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Timnas Luma Taiwan 6 gol tanpa balas. Usai jeda informasinya, tetap bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, Timnas Indonesia berpesta gol kala jumpa Taiwan pada duel FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Garuda melumat Taiwan 6 gol tanpa balas. Jumpa Taiwan dengan mayoritas pemain lapis kedua, skuad Garuda yang main di kandang sendiri Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya membuka keran gol di menit keempat melalui Jordi Amat. Terus menekan armada Patrick Kluivert gandakan skor di menit ke-23. Usaha Ramadan Sananta terhitung gol bunuh diri Chow Min-siew. Menit ke-33 Indonesia kembali menjauh. Tembakan Mark Klok tambah keunggulan 3-0. Selang 5 menit Eliano Reinders cetak gol debut sekaligus antar skuad Garuda unggul 4-0 hingga jeda. Babak kedua memasuki menit ke-58, Ramadan Sananta menambah pundi gol untuk Indonesia menjadi 5-0. 2 menit kemudian, Sandy Walsh yang baru masuk dari bangku cadangan menggenapkan skor Indonesia 6-0 dan bertahan hingga laga usai. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, usai pertandingan bilang, Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu menerapkan strategi yang sudah dirancang dengan baik. Meski menang besar, Kluivert minta timnas tetap fokus untuk memenangi pertandingan selanjutnya lawan Lebanon. Our game plan was very well executed by the players. I think the mentality of the players was fantastic. And I'm very proud of the team. But this is not the beginning. We haven't won nothing yet. This is very good for the confidence of the players, of the staff. But I hope that this is just the beginning and that's more things to come. But I'm very happy for the victory and I want to dedicate this victory to the country Indonesia. Sementara gelandang timnas asal Persib Bandung, Mark Klok bilang kemenangan timnas tak lepas dari fokus seluruh pemain karena meski ranking Taiwan di bawah Indonesia, tidak mudah untuk bisa bermain fokus dan menang telak. Saya bangga kita dengan Indonesia menang dengan skor luar biasa juga. Mungkin kalau kita lihat Taipei, kita bisa bicara lawan mungkin di bawah kita, tapi setiap game, setiap lawan ada susah. Dan saya bangga dengan tim hari ini karena kita fokus untuk kita sendiri dengan Indonesia baru, dengan taktik baru, dan saya bangga untuk main di sini.
Usai mengalahkan Taiwan, timnas Indonesia menatap duel FIFA Matchday berikutnya menghadapi Lebanon Senin 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi kemenangan Indonesia atas Taiwan di FIFA Matchday. Namun timnas meminta skuad Garuda tidak berpuas diri karena Lebanon yang akan dihadapi di laga berikutnya menjadi lawan yang setara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyaksikan secara langsung laga Indonesia melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam. Skuad Garuda diminta tidak berpuas diri karena level lawan yang dihadapi masih di bawah timnas Indonesia. Lebanon yang akan dihadapi di laga selanjutnya dinilai sebagai lawan setara bagi anak asuh pelatih Patrick Kluivert. Laga FIFA Matchday ini merupakan persiapan timnas Indonesia untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat Oktober nanti. Nanti tes sebenarnya itu lawan Lebanon, jadi bukan lawan Taipei. Nah, bisa nggak kita menciptakan gol, apalagi Lebanon memang tim yang kita tunggu-tunggu untuk uji coba. Karena untuk kualifikasi round 4 itu kan memang kebanyakan tim Timur Tengah dan ranking Lebanon lebih bagus dari kita. Ya ini memang yang saya rasa yang setara lah, yang kita akan lihat nanti di tanggal 8. Berita selanjutnya, dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember bagikan ratusan kuntum bunga mawar dan coklat kepada penumpang kereta api. Selain mendekatkan diri kepada pelanggan, kegiatan ini merupakan bentuk kasih sayang dan ucapan terima kasih. Ratusan kuntum bunga mawar dan coklat dibagikan kepada penumpang kereta api di Stasiun Kereta Api Jember dalam rangka peringatan Hari Pelanggan Nasional. Kegiatan ini sebagai bentuk mendekatkan diri dan menampung aspirasi penumpang secara langsung juga sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada pelanggan yang senantiasa menggunakan jasa kereta api. Di bulan September yang sekaligus bulan hari jadi kereta api, PT Kereta Api Daup 9 Jember memberikan diskon tiket kereta api sebesar 20% untuk perjalanan kereta api Wijaya Kusuma relasi Ketapang Cilacap, kereta api Rangga Jati relasi Jember Cirebon, dan kereta api Ijen Express relasi Ketapang Malang, dan kereta api Mutiara Timur. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi PT KAI Daup 9 Jember kepada mitra setia penumpang kereta api. Dengan demikian, KAI Daup 9 Jember lebih dekat dengan penumpang. KAI juga memberikan diskon spesial. Ya, ini penumpang cukup membayar 80% dari harga tiket dalam rangka HUT KAI yang ke-80. Untuk pembelian maupun keberangkatan dimulai dari tanggal 1 September hingga tanggal 30 September. Pemberian bunga mawar dan coklat di Hari Pelanggan ini mendapat apresiasi penumpang yang tak menyangka mendapatkan hadiah. Awalnya mendapat bunga sama coklat oleh petugas, apa tanggapannya? Kayak sok aja, biasanya tiba-tiba gitu. Saya juga nggak terpikir gitu. Mbak tahu hari ini hari apa? Hari Pelanggan. Terus gimana nih tanggapannya KAI terkait pelayanan? Ya, itu baik banget. Saya udah berkali-kali sih pesan tiket juga di KAI Akses juga. Momentum libur pekan panjang, momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad, jumlah tiket kereta api yang terjual tembus 42.000 tiket atau naik 20% dari hari biasanya. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Informasi lainnya, seorang siswi di Kota Malang mengharumkan nama Indonesia dengan menjuarai lomba menyanyi tingkat internasional. Ia bahkan menyabet 2 gelar sekaligus setelah mengalahkan ratusan peserta dari berbagai negara. Video ini merekam detik-detik Isabel Kiara Kurniawan menjadi juara dalam ajang menyanyi Asia Pacific International Competition di Shanghai pada 30 Agustus 2025 lalu. Siswi kelas 11 SMA Dempo Kota Malang ini tak menyangka berhasil mengalahkan ratusan peserta dari berbagai negara.
Kiara membawa pulang trofi emas lewat lagu Evil Like Me untuk kategori usia dan trofi perak lewat lagu And I'm Telling You Jennifer Hudson untuk kategori Young Artist. Begitu mengetahui dirinya juara, ia senang dan bersyukur karena telah mengukir prestasi Indonesia di mata internasional. Saya di sana tidak hanya untuk berlomba, tidak hanya untuk bernyanyi, tapi juga untuk membanggakan Indonesia dan juga untuk berteman dengan orang-orang di luar negeri. Ada berapa peserta lainnya, Kiara, total? Peserta lainnya totalnya sekitar beberapa ratus orang. Ketika tahu kemudian menang begitu, gimana nih rasanya, Kiara? Yang pastinya saya sangat excited, saya shock, surprise, dan paling bersyukur. Saya juga merasa terharu dan saya merasa bangga. Dukungan sekolah sangat penting karena ia diizinkan tidak mengikuti beberapa mata pelajaran karena harus berlatih intens 3 pekan jelang kompetisi. Nyangka nggak kalau dikenal sehari-hari biasa saja tiba-tiba menang juara internasional seperti itu, Romo? Sempat menyangka nggak? Belum menyangka, jelas saya sangka karena saya kenal sejak kecil gitu loh. Ini passionnya sejak kecil, rasanya lenggak-lenggok untuk naik panggung itu sudah biasa, dan tetapi tahapan itu yang untuk pencapaian sampai titik ini saya tidak tahu lewat jalur mana, dan sekarang menjadi pencapaian yang luar biasa, dan saya berharap tetap nyangka dan nanti suatu saat harus ada sangkaan-sangkaan lagi. Sekolah pun bangga dengan prestasi non-akademik Kiara. Terlebih ini adalah kejuaraan tingkat internasional. Pihak sekolah berharap prestasi Kiara diikuti siswa lainnya karena generasi muda berperan penting untuk kemajuan bangsa. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Keunikan kedai yang ajak pengunjung untuk buat pizza sendiri. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, sebuah kedai pizza di Kota Malang menghadirkan pengalaman unik bagi pengunjungnya. Tak hanya sekedar menikmati pizza, pengunjung juga bisa merasakan serunya berkreasi membuat pizza bersama pasangan atau teman-teman Anda. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Menikmati pizza itu sudah biasa, tapi bagaimana jika Anda membuat pizza Anda sendiri? Inilah yang bisa Anda rasakan saat berkunjung ke sebuah kedai pizza yang terletak di Jalan Sarangan, Kota Malang. Di kedai pizza ini, pengunjung bisa mendapatkan pengalaman yang unik dengan membuat pizza sendiri, mulai dari mengolah adonan, menambahkan topping sesuai selera, hingga pizza siap dipanggang. Pengelola kedai bilang program Pizza Date sengaja dihadirkan untuk memberikan sensasi unik dan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Program ini berawal dari kelas memasak anak-anak, namun seiring berjalannya waktu, program ini berlanjut pada pengunjung dewasa. Memberikan kesempatan gitu ya, untuk pasangan, family, ataupun kalau nggak punya pasangan ini boleh nih sama bestinya gitu, buat merasakan sensasi atau experience membuat pizza sendiri itu kayak gimana ya, kayak gitu sih Kak. Kalau mulai ngadonnya bahan mentah mungkin enggak, tapi kita sediakan adonannya, mungkin yang kayak donat itu yang bulat, kemudian kita sediakan ke customernya. Nanti mereka yang mulai rolling, memipihkan adonan, nopping, seperti itu. Sementara itu menurut pengunjung ada pengalaman menarik saat merasakan Pizza Date. Meski awalnya mereka bingung cara membuat pizza, namun dengan petunjuk dari karyawan mereka bisa menyelesaikan satu pizza dan menikmatinya. Ada kepuasan tersendiri ketika mereka menikmati pizza buatan sendiri. Bisa tahu caranya buat cara bikinnya kan pizza itu gini, biasanya langsung makan ini langsung sulit kan rasanya. Pada effortnya ya. Iya, effort banget. Setelah merasakan pizzanya bikin sendiri gimana? Seru banget. Seru banget. Rasa pizzanya? Enak. Lihat tadi kejunya kan pakai mozzarella gitu ya, enak. Terus lembut, ini rotinya lembut banget.
Untuk bisa merasakan sensasi membuat pizza, pengunjung dikenakan tarif Rp57 hingga Rp67.000. Selain itu, pengunjung harus melakukan pemesanan terlebih dahulu karena setiap harinya kedai membatasi 32 adonan untuk pizza date. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.